Come on, girls. Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di si Neng. Kali ini Neng akan merangkum alur cerita film yang berjudul The Parent Trap. Sebuah kisah tentang dua anak kembar yang terpisah karena orang tuanya yang bercerai. Namun, pada suatu ketika mereka tidak sengaja bertemu di sebuah camp musim panas. Apakah yang akan mereka lakukan setelah mereka mengetahui bahwa mereka adalah kembar? Penasaran? Pokoknya pantengin terus video Neng. Dan jangan lupa channel Neng untuk di subrek, like, komen, dan share. Yuk ah! Cerita diawali dengan sepasang kekasih yang menikah di sebuah kapal pesiar. Mereka sedang merayakan hari pernikahannya dengan meriah dan mewah. Mereka pun mengabadikan kenangan mereka dengan sebuah foto pernikahan. 11 tahun 9 bulan kemudian Sin beralih ke sebuah camp musim panas, di mana anak-anak dari berbagai negara berkumpul dan bersenang-senang di sana. Anak perempuan bernama Haley berasal dari Amerika mencoba mengambil tasnya yang tertimbun tas-tas lainnya. Ia pun meminta pertolongan anak yang lain untuk mengeluarkan tasnya. Si Haley anak yang mudah bergaul dengan orang lain dan ia sedikit tomboy. Beberapa saat kemudian anak yang bernama Annie dengan wajah yang mirip sekali dengan si Haley turun dari mobil mewahnya. Ia berasal dari London, sikapnya begitu sopan serta penampilannya sangat rapi. Asisten pribadi si Annie bernama Martin memastikan barang bawaan si Annie tidak ada yang tertinggal satupun. Si Haley sangat jago bermain anggar. Sampai saat ini ia belum terkalahkan. Si Annie menantang si Haley bermain anggar. Ternyata si Annie cukup mahir dalam bermain anggar dan membuat si Haley kewalahan. Hingga akhirnya si Haley tersudut dan jatuh ke dalam bak air. Si Annie mencoba menolongnya, namun si Haley malah menariknya hingga mereka berdua basah kuyup. Ibu Cam menyuruh si Annie dan si Haley untuk bersalaman. Ketika mereka membalikkan badan, mereka berdua nampak kaget karena wajah mereka begitu mirip satu sama lain. Namun, si Haley yang sering iseng membuli si Annie hingga si Annie marah dan mereka pun bertengkar. Di malam hari, si Annie dan si Haley bermain kartu. Mereka mempertaruhkan semua yang mereka miliki. Si Haley menantang si Annie, jika salah satu dari mereka kalah bermain, ia harus loncat ke dalam danau tanpa menggunakan pakaian. Si Annie kalah dalam permainan itu. Ia harus menepati janjinya. Ia pun loncat dari sungai dan pakaiannya dibawa oleh si Haley beserta teman-temannya. Si Annie balas dendam dengan memindahkan kasur si Haley dan teman-temannya di atas genteng. Dan itu menandakan perang besar bagi si Haley. Si Haley langsung merencanakan pembalasan yang sangat tak terduga bersama teman lainnya. Di pagi hari, si Annie dan teman-temannya dikagetkan dengan jebakan-jebakan yang dibuat oleh si Haley. Si Annie pun sangat marah. Si ibu pemimpin camp datang dan akan mengadakan inspeksi mendadak. Si Haley panik karena ia sudah menyiapkan jebakan di pintu masuk. Hingga akhirnya si ibu pemimpin camp terkena jebakan yang dipasang oleh si Haley. Si Annie dan si Haley diberi hukuman oleh si ibu pemimpin camp. Mereka ditempatkan di ruang isolasi. Hujan turun dan angin bertiup sangat kencang. Si Haley mencoba menutup jendela. Si Annie membantu menutup jendela yang macet. Dari kejadian itu mereka mulai mengobrol dan berteman. Si Annie dan si Haley mempunyai beberapa kesamaan, seperti memakan Oreo dengan selai kacang, dan mereka pun lahir di bulan dan tahun yang sama. Si Annie mengatakan jika ayah dan ibunya sudah bercerai dan ia tidak pernah melihat langsung ayahnya. Lalu si Annie menanyakan kepada si Haley tentang ibu si Haley. Si Haley pun tidak pernah melihat ibunya secara langsung karena orang tuanya juga bercerai dan ia tinggal bersama ayahnya. Tapi mereka mempunyai foto ayah dan ibunya masing-masing. Namun fotonya tidak utuh
karena foto itu tersobek di tengah-tengah. Si Haley berkata jika ia punya foto ibunya yang tersobek di tengah, begitu pula si Annie yang mempunyai foto ayahnya juga tersobek di tengah-tengah. Setelah disandingkan, ternyata foto itu cocok yang membuktikan jika si Haley dan si Annie adalah saudara kembar yang terpisah selama bertahun-tahun. Mereka pun berpelukan dengan erat. Di malam hari, si Haley mengungkapkan rencana untuk bertukar tempat dengan si Amy, sehingga mereka bisa merasakan kehangatan kasih sayang dari ibu dan ayahnya yang sedari kecil mereka tidak miliki. Mereka pun menceritakan dan mempelajari kebiasaan mereka masing-masing dan memperkenalkan semua anggota keluarga yang ada di rumah mereka. Namun, si Annie yang memiliki rambut panjang harus rela memotong rambutnya agar bisa terlihat seperti si Haley. Juga, si Annie harus berani menindik telinganya. Camp musim panas pun berakhir dan mereka memantapkan diri untuk bertukar tempat. Si Haley yang menjadi si Annie akan pergi ke London untuk menemui ibunya. Ia pun dijemput di bandara oleh asisten pribadinya si Martin. Si Haley tiba di rumah si Annie. Ia pertama kali bertemu dengan kakeknya. Ia pun memeluknya dan mencium aroma kakeknya. Lalu, ia bertemu dengan ibunya yang sudah lama ia dambakan. Ia menangis dan mengatakan jika ia sangat merindukannya. Si Annie yang menyamar menjadi si Haley akhirnya bertemu dengan ayahnya. Si Annie sangat gembira karena ia sangat ingin bertemu dengan ayahnya langsung. Ayahnya merasa sedikit aneh dengan perubahan perilaku si Haley yang lebih sopan dan tutur katanya yang begitu lembut. Sesampai di rumah, si Annie disambut oleh asisten ayahnya yang bernama Casey. Namun anjingnya terus menggonggong karena anjingnya tahu ia bukanlah si Haley yang asli. Si Annie melihat seorang gadis cantik yang dipacari oleh ayahnya. Ayahnya memperkenalkan gadis itu kepada si Annie. Nama gadis itu bernama Meredith. Si Annie tidak menyukai si Meredith yang mata duitan. Juga umur si Meredith terpaut cukup jauh dengan umur ayahnya. Si Annie menelpon si Haley. Si Annie menceritakan tentang ayahnya yang berpacaran dengan si Meredith. Namun si Haley tidak peduli karena ia masih ingin bersama dengan ibunya. Si Haley pun berpura-pura jika ia kehilangan sinyal, lalu menutup teleponnya. Ayahnya mencoba memberitahu si Annie tentang pernikahannya dengan si Meredith. Namun si Annie terus menghindar. Sesampainya di rumah, si Casey menanyakan sesuatu kepada si Annie. Si Casey merasa ada sesuatu yang berubah dari sikap si Haley yang dikenalnya. Si Annie akhirnya mengakui jika ia adalah Annie bukanlah Haley. Si Casey sangat terkejut, namun pada saat yang bersamaan ayahnya datang ke rumah. Si Casey tidak dapat menahan emosinya. Ia pun menangis dan memeluk si Annie. Meskipun begitu, si Casey tidak menceritakan kejadian itu kepada si Nick, ayah si Annie. Akhirnya si Nick mempunyai kesempatan berbicara kepada si Annie bahwa ia akan menikah dengan si Meredith. Si Annie sangat kecewa dan marah atas keputusan ayahnya. Si Meredith datang ke rumah. Ia mendekati si Annie dan berkata jika ia dan ayahnya akan menikah 1 minggu lagi, tidak peduli si Annie akan menyukainya atau tidak. Si Annie mengirimkan fax pertolongan darurat ke si Haley yang berada di London. Si Martin mengambil fax itu dan si Haley melihatnya. Ia pergi keluar rumah dan segera menelpon si Annie yang berada di Amerika. Mereka pun merencanakan sesuatu. Ketika si Haley keluar dari tempat telepon, ternyata kakeknya sudah berada di sana. Kakeknya mengajaknya pergi ke taman dan meminta si Haley untuk menceritakan semuanya. Akhirnya si Haley mengakui jika dirinya bukanlah Annie melainkan Haley. Ibunya kaget dan terharu. Ia memeluk si Haley dengan erat. Lalu si Haley mengajak ibunya untuk bertemu dengan si Annie dan ayahnya di Amerika. Ia pun menyetujuinya. Sebenarnya si Haley berbohong kepada ibunya jika ayahnya sudah menunggu ia dan ibunya di sebuah hotel di San Francisco. Ibunya begitu gugup karena akan bertemu dengan ayahnya, sampai-sampai ia bingung untuk mengepek barang bawaannya. Di hotel, si Meredith memperkenalkan orang tuanya kepada si Nick dan si Haley.
Di saat yang bersamaan, si Elizabeth juga tiba di hotel yang sama. Di sebuah lift ketika si Meredith sedang mencium si Nick, si Elizabeth melihat mereka. Si Nick pun tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, karena si Nick tidak mengetahui rencana anak-anaknya yang ingin mempertemukan orang tuanya kembali. Si Elizabeth akhirnya bertemu dengan si Annie dan si Haley. Mereka saling berpelukan. Si Chelsea mengajak si Elizabeth untuk berbicara di dalam kamar. Si Elizabeth sedikit marah karena mereka sudah berbohong kepadanya. Ditambah ia melihat si Nick yang sedang bercumbu dengan si Meredith di lift, yang membuat si Elizabeth sedikit kecewa. Akhirnya si Annie dan si Haley memberitahu ibunya jika ayah mereka akan melangsungkan pernikahan. Si Annie dan si Haley berencana untuk menyatukan mereka kembali. Tetapi dengan tegas ibunya berkata jika ia sudah tidak bisa bersatu lagi dengan ayahnya, apalagi si Nick berencana akan menikah dengan orang lain. Di lobi si Meredith bertemu dengan si Elizabeth. Ternyata si Meredith sangat mengagumi si Elizabeth. Si Elizabeth adalah perancang busana pengantin yang sangat terkenal. Si Meredith ingin memakai rancangan busana pengantin dari si Elizabeth. Di sisi lain, si Meredith tidak mengetahui jika si Elizabeth adalah mantan istri si Nick. Si Nick penasaran. Ia mencari-cari si Elizabeth dan ingin bertemu dengannya. Ia menemukan si Elizabeth dan terkesima melihat si Elizabeth yang selama bertahun-tahun belum pernah ia temui. Karena tergesa-gesa dan tidak melihat sekeliling, si Nick tercebur ke dalam kolam renang sehingga ia basah kuyup. Si Nick pun dikagetkan dengan keberadaan si Annie dan si Haley. Mereka menceritakan semuanya jika mereka sudah bertukar tempat. Ketika si Nick dan si Elizabeth sedang asik mengobrol, si Meredith datang. Si Nick memperkenalkan mereka semua kepada si Meredith. Di malam hari, si Annie dan si Haley membuat kejutan untuk ayah dan ibunya. Mereka menyewa kapal pesiar dan menyiapkan makan malam romantis berdua. Juga, mereka membuat suasana di kapal itu seperti pada saat mereka pertama bertemu. Saat perpisahan pun tiba, si Nick dan si Elizabeth harus kembali ke tempat masing-masing. Namun, si Annie dan si Haley meminta orang tuanya untuk pergi camping bersama. Si Nick bersiap-siap pergi dengan anak-anak dan si Elizabeth. Karena tidak merasa nyaman, si Elizabeth memutuskan untuk tidak pergi dan membiarkan si Meredith camping bersama mereka. Di malam hari, si Annie dan si Haley mengerjai si Meredith dengan menggusur kasur udara si Meredith ke tengah danau. Di pagi harinya, si Meredith bangun dan sudah berada di tengah danau. Ia pun tercebur ke dalam danau hingga basah kuyup. Si Meredith marah besar dan meminta si Nick untuk memilih antara ia atau mereka. Dengan entengnya, si Nick langsung memilih si Annie dan si Haley. Si Nick mengajak si Elizabeth ke selar anggur koleksinya. Si Elizabeth menanyakan anggur-anggur yang dikoleksi si Nick. Ia mengambil salah satu botol anggur. Si Nick mengatakan bahwa itu adalah anggur yang mereka minum di hari pernikahan mereka dulu. Hal itu membuat si Elizabeth menjadi emosional dan menangis. Ketika mereka akan berciuman, si Chelsea dan si Martin datang. Si Elizabeth memilih tidak meneruskan untuk mencium si Nick. Ia pun berlalu pergi. Hujan turun dengan lebat. Perpisahan akhirnya tiba. Semua orang sangat bersedih dengan suasana itu. Si Annie dan si Elizabeth pulang kembali ke London, namun hati mereka terasa hampa. Ketika si Elizabeth dan si Annie kembali ke rumah, ternyata si Haley sudah berada di sana. Begitu pula si Nick, ayah mereka. Si Nick mengatakan ia tidak mau membuat kesalahan untuk kedua kalinya. Si Annie dan si Haley sangat bahagia karena mereka berhasil menyatukan kembali orang tuanya. Mereka menikah kembali di kapal pesiar, sementara si Chelsea dilamar oleh si Martin. Semua orang akhirnya berbahagia, dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Juga, Neng ingin mengucapkan terima kasih atas support dan komen dari kalian. Sehingga channel Neng alhamdulillah
terus berkembang. Sekali lagi Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. You ah, yeah boy. Nyerit-nyerit teuing, cerik ati aa ade tamelarkeun,